Cara memaafkan orang yang membuat Anda terguncang. Setelah mengalami pengalaman traumatis akibat perbuatan seseorang yang membuat Anda terguncang, muncul pertanyaan kepada diri sendiri, perlukah Anda memaafkannya? Kalau Anda mau memaafkan, bagaimana caranya? Meski hal ini sulit dilakukan, memaafkan orang yang membuat Anda sakit hati bisa menjadi cara efektif meredakan emosi negatif dan memulihkan diri. Jika Anda sudah siap memaafkan, petunjuk berikut menjelaskan cara melakukannya langkah demi langkah. 1. Terimalah apa yang sudah terjadi agar Anda bisa memulihkan diri. Menerima pengalaman traumatis bukan berarti membenarkan atau melupakan tindakan orang yang pernah menyakiti Anda. Alih-alih, langkah ini membuat Anda mampu menerima apa yang sudah terjadi agar bisa memaafkannya demi kebaikan diri sendiri. Untuk itu, katakan dalam hati bahwa Anda memang mengalami kejadian traumatis dan masih merasakan emosi negatif yang campur aduk. Anda tidak perlu menjelaskan apa yang dirasakan atau membenarkan orang yang membuat Anda sakit hati. Cukup katakan dengan lantang, misalnya, aku masih terguncang gara-gara sakit hati. Aku perlu memulihkan diri biar aku bebas dari trauma. 2. Berikan waktu kepada diri sendiri untuk menghilangkan emosi negatif. Memaafkan seseorang tidak semudah membalik telapak tangan. Peristiwa traumatis menyebabkan rasa sedih atau kecewa. Selain itu, Anda perlu menjalani proses yang panjang agar bisa menerima kenyataan dan memulihkan diri. Anda bebas menentukan berapa lama sampai Anda mampu mengatasi emosi negatif sebab tidak ada yang bisa memastikan hal ini. Wajar jika Anda sedih, marah, dan bingung setelah mengalami peristiwa traumatis. Biasanya, perasaan tersebut sulit dihilangkan kalau Anda belum siap memaafkan. Ingatlah bahwa memaafkan adalah sebuah keputusan yang bermanfaat menghilangkan emosi negatif. Tentukan alasan Anda ingin memaafkan supaya Anda termotivasi untuk melakukannya. Sebagai contoh, Anda ingin bangkit dari keterpurukan tanpa membalas perbuatannya. 3. Tulis semua yang Anda rasakan dalam buku harian. Salah satu cara mengendalikan emosi adalah mengungkapkan perasaan dalam bentuk tulisan. Luangkan waktu untuk menulis apa yang Anda rasakan selama ini dan saat ini serta manfaat yang diperoleh jika Anda memaafkannya. Simpan baik-baik catatan ini dan jangan ditunjukkan kepada orang lain. Memaafkan bisa menjadi sarana membebaskan diri dari emosi negatif, misalnya rasa sedih dan marah yang dikenal dengan istilah katarsis. 4. Ceritakan apa yang Anda rasakan kepada teman. Cari tahu cara memaafkan dengan meminta pendapat orang ketiga yang netral. Jika ada orang yang bisa dipercaya, ceritakan kepadanya apa yang terjadi dan alasan Anda ingin memaafkan orang yang membuat Anda sakit hati. Mungkin ia bisa memberikan saran atau sekadar menjadi pendengar yang baik. Kalau Anda tidak mau bercerita kepada teman, temui pakar kesehatan mental untuk berkonsultasi. 5. Tunjukkan empati kepadanya. Berusahalah memahami perspektifnya. Jika Anda berada di posisinya, apakah Anda juga melakukan tindakan yang sama? Meskipun Anda tidak tahu apa yang ia pikirkan dan rasakan, Anda lebih mudah memaafkannya jika memahami perspektifnya. Selain itu, Anda mampu berempati kepadanya jika memahami penyebab ia membuat Anda terguncang. Mungkin ia membuat Anda sakit hati karena saat itu ia sedang stres berat. Mungkin juga ia meluapkan emosi kepada Anda karena tidak tahu cara mengekspresikan perasaan. Berempati bukan berarti membenarkan tindakannya atau menganggap ia tidak bersalah. 6. Bersikaplah baik kepada diri sendiri. Kesiapan untuk memaafkan tidak terjadi secara instan. Ingatlah bahwa Anda perlu melakukan beberapa hal yang memakan banyak waktu. Meskipun Anda sudah memutuskan ingin memaafkannya, masih ada yang harus dilakukan untuk mewujudkannya. Bersikaplah baik kepada diri sendiri selama Anda menyiapkan diri dan jangan menentukan standar yang tidak realistis. 7. Bebaskan diri dari ekspektasi yang terlalu tinggi.
Ingatlah bahwa ia belum tentu berubah meskipun Anda sudah memaafkannya. Saat mengambil keputusan untuk memaafkan seseorang, lakukan demi kebaikan diri sendiri. Memaafkan orang yang berbuat salah bisa memulihkan hubungan atau membuatnya merasa lega, tetapi hal ini tidak pasti. Jangan berharap ia mau meminta maaf, atau mengubah perilakunya sebab ekspektasi seperti ini bisa membuat Anda kecewa. Memaafkan orang lain bermanfaat memulihkan hubungan sebab Anda bisa berubah menjadi lebih baik setelah trauma yang sudah teratasi. 8. Tentukan perlu tidaknya memberitahu bahwa Anda sudah memaafkannya. Merahasiakan hal ini mungkin menjadi pilihan terbaik. Jika ia tidak mau menunjukkan penyesalan, bahkan tidak pernah meminta maaf, mungkin ia tidak peduli ketika Anda mengatakan kepadanya bahwa Anda sudah memaafkannya. Sebaliknya, Anda boleh memberitahu jika ia meminta maaf dan Anda ingin memulihkan hubungan. Kalau Anda sudah lama tidak berkomunikasi dengannya, jangan mengontaknya hanya untuk menyampaikan bahwa Anda sudah memaafkannya. Alih-alih bermanfaat, interaksi seperti ini justru membuat Anda semakin stres. Anda tidak harus melanjutkan hubungan dengannya hanya karena Anda sudah memaafkannya, apalagi jika ia tidak ada tanda-tanda mengubah perilakunya yang pernah membuat Anda sakit hati. 9. Tentukan batasan yang jelas setelah Anda memaafkannya. Batasan yang jelas bisa mencegah terulangnya pengalaman buruk saat berinteraksi dengannya. Jika Anda masih menjalin relasi dengannya, pastikan ia mengerti bahwa kesediaan Anda memaafkannya bukan berarti ia boleh menyakiti Anda lagi. Terapkan batasan dan tunjukkan pendirian jika ia melanggarnya. Sebaiknya Anda mengurangi interaksi dengannya setidaknya untuk sementara waktu. Sebagai contoh, jika selama ini Anda berdua sering bertemu, mulai saat ini lakukan komunikasi melalui telepon atau pesan teks. Jika trauma sangat parah, mungkin Anda perlu memutus hubungan untuk seterusnya. Anda bisa memaafkan orang lain tanpa berbicara dengannya. Anda boleh menyampaikan bahwa Anda mau memaafkannya, tetapi Anda hanya memberikan sekali. 10. Berkonsultasilah dengan pakar kesehatan mental jika diperlukan. Memaafkan orang lain bukan hal mudah dan prosesnya tidak menyenangkan. Jika rasa bersalah, kemarahan, atau kesedihan membuat Anda terpuruk, terapis bisa menjelaskan cara efektif mengendalikan emosi. Ia juga mampu membantu Anda menentukan cara terbaik memaafkan orang yang pernah membuat Anda sakit hati, tanpa mengorbankan prinsip hidup dan keyakinan Anda. Meyakini bahwa semua yang terjadi adalah merupakan ketetapan yang telah diatur oleh Tuhan.